ada 260 juta penduduk Indonesia. Siapa yang tidak mengetahui tentang Korea Utara? Korea Utara adalah salah satu negara di kawasan Asia yang paling sulit untuk dikunjungi, serta sangat tertutup dari dunia luar. Selain itu, Korea Utara juga terkenal sebagai salah satu negara penghasil nuklir paling mengerikan di Asia. Namun ternyata, masih ada fakta-fakta unik dari Korea Utara yang masih jarang diketahui banyak orang. Tentu penasaran bukan? Langsung saja, berikut ini Tofels telah merangkum fakta-fakta unik dari Korea Utara hanya untuk Anda. Jika berbicara tentang Korea Utara, maka tidak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang pemimpin Korea Utara yang sangat populer di mata dunia, Kim Jong-un. Memang terkenal sebagai salah satu pemimpin diktator yang tidak akan tergantikan hingga akhir hayatnya. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena pemilu di Korea Utara memang hanya dapat memilih satu kandidat saja, yaitu Kim Jong-un sendiri. Cara pemilihannya pun cukup unik, yaitu seluruh warga Korea Utara yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib datang ke TPS dan memberikan suara mereka. Saat giliran tiba, maka diwajibkan untuk mengambil surat suara dengan hanya nama Kim Jong-un yang tertulis di dalamnya, yang tinggal dimasukkan ke dalam kotak suara di tempat terbuka. Menonton sebuah pertandingan olahraga, khususnya sepak bola, kurang lengkap rasanya jika tanpa supporter setia. Seorang supporter kerap diibaratkan sebagai pemain ke-12 di lapangan, yang memberikan semangat lebih kepada para pemain yang sedang bertanding. Korea Utara memang terkenal sebagai negara yang tidak pernah mau ketinggalan dalam hal apapun, termasuk dalam masalah supporter. Fakta yang jarang diketahui adalah negara Korea Utara selalu membayar supporter untuk mendukung atlet yang bertanding mewakili negaranya dalam semua kompetisi olahraga yang diikutinya. Seperti yang terlihat pada Olimpiade yang lalu, di mana sekelompok pendukung wanita dari Korea Utara kompak menari dengan gerakan yang sama untuk mendukung atlet mereka yang sedang bertanding. Di balik image sebagai negara yang tertutup dan mengerikan, ternyata Korea juga memiliki beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah wisata renang, Munsu Water Park, yang terdapat di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, merupakan satu-satunya lokasi renang yang dapat dinikmati jika berkunjung ke negara yang satu ini. Water Park ini sendiri tergolong sebagai salah satu tempat yang mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik seperti kolam renang indoor dan outdoor, kolam ombak, kolam arus, seluncuran, dan perosotan air yang sangat tinggi. Namun sayangnya wisata renang ini tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Korea Utara karena hanya dapat digunakan oleh kalangan elit Korea Utara. Seperti yang telah kita ketahui, Korea Utara memang membatasi segala aktivitas warganya, termasuk dalam berkomunikasi dan mengakses internet. Hingga saat ini pun, warga Korea Utara sendiri dilarang untuk bersentuhan dengan dunia luar dan hanya diizinkan memiliki smartphone buatan negerinya sendiri. Smartphone unik ini tidak diberikan akses internet, namun memiliki spesifikasi dan fitur yang cukup mumpuni. Sebenarnya ponsel ini merupakan produk yang dibuat khusus untuk dipasarkan di Korea Utara dan dicurigai sebagai salah satu alat untuk mengawasi aktivitas dan pergerakan dari warga Korea Utara. Nah pemirsa, itulah deretan fakta unik Korea Utara versi Tofels. Semoga kamu terhibur ya dengan informasi tadi. Pemirsa, kita mengetahui bahwa setiap negara memiliki bangunan yang menjadi ikon negaranya. Seperti Jakarta yang memiliki Monas. Kebanyakan bangunan tersebut memiliki desain eksterior dan interior yang sangat dekoratif. Bahkan beberapa bangunan membutuhkan biaya konstruksi super duper fantastis hingga triliunan rupiah untuk membangun satu gedung saja. Nah, berikut Tofels telah merangkum deretan bangunan termahal di dunia hanya untuk Anda. Bangunan termahal di dunia yang pertama adalah Masjidil Haram dan Abraj Al Bait di Makkah, Arab Saudi.
Masjidil Haram sebagai salah satu masjid terbesar di dunia merupakan bangunan termahal karena menghabiskan biaya pembangunan mencapai 100 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Situs paling suci Islam ini telah berdiri sejak abad ke-17, mampu mencakup 99 hektar dan menampung hingga 4 juta orang selama haji. Saat ini Arab Saudi tengah merencanakan perluasan agar bisa mengakomodasi 30 juta jamaah haji di tahun 2030 mendatang. Kedua, ada bangunan Abraj Al Bait, Arab Saudi. Abraj Al Bait merupakan komplek 7 hotel pencakar langit yang salah satu menaranya merupakan gedung tertinggi di dunia dengan ketinggian 601 meter bernama Makkah Royal Clock. Kompleks ini dibangun tahun 2012 silam di atas lahan seluas lebih dari 34 hektar. Biaya pembangunan Abraj Al Bait ini pun diperkirakan mencapai 16 miliar dolar Amerika atau sekitar 230 triliun rupiah. Berikutnya, ada Marina Bay Sands di Singapura. Dengan total biaya pembangunan mencapai 6,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 89 triliun rupiah, gedung kembar 3 ini adalah bangunan megah yang memiliki fasilitas super mewah seperti atrium kasino terbesar di dunia dan hotel mewah dengan 2.561 kamar. Bahkan Marina Bay Sands juga memiliki kolam renang yang terletak di lantai 57 dan menawarkan pemandangan Selat Singapura. Wow, keren sekali bukan? Keempat dan sekaligus terakhir, ada perusahaan Apple yang membangun markas baru yang sangat canggih dan megah di Cupertino, California, yaitu ada Apple Park. Bangunan ini adalah bangunan paling inovatif dengan bentuk paling unik di dunia yang dibuka sejak April 2019 lalu. Para pengunjung bisa melihat produk-produk canggih keluaran Apple seperti iPhone, iPad, dan lainnya. Pembangunan Apple Park ini ditaksir menelan total biaya sekitar 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 86 miliar rupiah. Wow, luar biasa fantastis ya pemirsa. Tapi tentu saja biaya mahalnya ini setara dengan bentuk bangunannya yang keren seperti dinding tembus pandangnya. Nah pemirsa, itu tadi deretan informasi mengenai bangunan termahal di dunia. Pemirsa, ada banyak fenomena alam yang tidak asing bagi kita, seperti pelangi salah satunya. Namun kenyataannya masih banyak fenomena alam unik dan langka yang masih sangat asing bagi kita. Bahkan hal itu terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita tinggal. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, kejadian unik yang langka tersebut berhasil diabadikan kamera dan dibagikan di internet untuk kita tonton. Inilah deretan fenomena unik yang berhasil tertangkap kamera untuk Anda. Mungkin beberapa dari pemirsa ada yang pernah melihat ratusan burung jalak terbang bersamaan di langit. Fenomena unik pertama adalah kawanan burung jalak yang terbang bebas membentuk formasi ilusi yang meliuk-liuk ke sana kemari. Fenomena ini disebut murmuration, bermakna tentang pergerakan kelompok burung yang selaras. Uniknya, mereka terbang tanpa bertabrakan loh pemirsa dan terlihat seperti terhubung satu sama lain ya. Tentu ini membutuhkan kerjasama tim yang maksimal. Selanjutnya ada fenomena terbakar. Nah, ini sebenarnya sengaja dibakar ketika api menjalar dan bergerak tanpa membakar rumput atau pohon yang dilaluinya pemirsa. Rumput yang tadinya putih langsung seketika menjadi warna hijau. Warna putih ini dari bulu-bulu pohon poplar. Bulu ini gugur berjatuhan dan menutup semua rumput hijau pada musim gugur. Bulu yang berjatuhan sangat banyak. Bulu ini sangat mudah terbakar, maka ketika menyalakan api langsung membakar semua bulu tersebut. Sementara rumput dan pohon tidak terbakar sama sekali. Wow, menakjubkan ya pemirsa. Ketiga adalah fenomena awan Kelvin-Helmholtz atau gelombang awan yang disebabkan oleh adanya pergerakan aliran udara yang lebih cepat di atas awan yang bergerak lambat. Awan dengan gelombang seperti Kelvin-Helmholtz juga terdapat dalam lukisan karya Van Gogh loh.
Awan berbentuk gelombang berujung lancip tersebut terbentuk di musim berangin, di saat dua lapisan udara yang berbeda bergerak di atmosfer dengan kecepatan yang berbeda. Terakhir, ada fenomena laut biru yang disebabkan oleh adanya plankton. Fenomena ini disebut bioluminesensi, yang terjadi ketika makhluk hidup mengalami reaksi kimia tertentu dan mereka menghasilkan emisi cahaya. Plankton yang tinggal di dasar laut gelap akan memancarkan cahaya dari tubuhnya untuk menerangi lingkungan sekitar. Adanya fenomena unik ini mengundang kagum para wisatawan yang mengunjungi pantai pada malam hari untuk melihat cahaya biru neon. Bahkan ada yang mencoba untuk snorkeling di atas laut yang diikuti cahaya biru seperti dalam sebuah film ya. Nah pemirsa, itu tadi deretan informasi mengenai fenomena aneh tertangkap kamera. Bumi masih menyimpan banyak rahasia yang sampai sekarang belum terpecahkan. Tim arkeolog dari semua negara selalu melakukan pencarian untuk menemukan sisa-sisa zaman dahulu yang nantinya akan diteliti guna mencari fakta baru. Bumi kita juga pernah membeku yang dijuluki Snowball Earth, di mana lapisan es menutupi seluruh permukaan bumi dari kutub ke kutub, termasuk lautan yang membeku. Alhasil membuat para peneliti termotivasi untuk mencari sisa-sisa peninggalan yang membeku bersama es. Berikut beberapa penemuan aneh yang membeku di dalam es versi Top Files. Para ilmuwan Rusia berhasil menemukan sisa fosil mamut lengkap dengan bagian kulit, tendon, dan juga kotorannya di Danau Siberia. Sekitar 90% bagian tubuh hewan purba tersebut telah diambil dalam 2 ekspedisi. Para ilmuwan mengatakan temuan ini semakin sering terjadi di Siberia ketika perubahan iklim semakin terasa dan menghangatkan kutub utara dengan kecepatan yang lebih cepat daripada bagian dunia yang lain. Mamut berbulu yang ditemukan ini kemungkinan akan dinamai dengan Tadibe, yang diperkirakan mamut tersebut adalah jantan dengan usia antara 15 hingga 20 tahun dan tingginya sekitar 10 kaki atau 3 meter. Tim peneliti Rusia menemukan kaki bagian depan dan belakang serta dan juga sisa tulang mamut ini berada dalam urutan yang kacau. Para ilmuwan belum bisa memastikan penyebab kematian mamut tersebut sebab tidak ada tanda-tanda cedera yang ditemukan di tulang. Otzi pertama kali ditemukan pada 1991 oleh pendaki Jerman di pegunungan Alpen, Italia. Saat Helmut dan Erika Simon sedang mendaki Alpen, tanpa sengaja mereka menemukan mayat pada sebuah cekungan. Awalnya jasad itu diduga milik pendaki lain yang baru meninggal. Namun hasil analisis menunjukkan bahwa ia sudah mati dalam waktu yang sangat lama, berusia lebih dari 5.000 tahun. Otzi diduga tewas akibat dibunuh dengan panah dan mengalami pendarahan yang masif di bahu kirinya. Berkat pindai CT diketahui bahwa perut manusia es ini telah berpindah selama proses mumifikasi. Ilmuwan pun langsung menganalisis isi perut sehingga mereka bisa mengetahui apa yang Otzi telan sebelum kematiannya. Makanan terakhir yang dikonsumsi Otzi mengandung lemak yang tinggi, namun itu bukan keju seperti yang diperkirakan peneliti sebelumnya. Makanan kaya lemak itu kemungkinan adalah ibex. Penemuan ini cukup masuk akal mengingat Otzi memiliki intoleransi laktosa yang membuatnya sulit mengkonsumsi makanan dari bahan dasar susu seperti keju. Peneliti mengatakan belum diketahui apakah daging yang dimakan Otzi masih segar atau sudah dikeringkan. Ia kemungkinan mengkonsumsi makanan tersebut antara 30 menit dan 2 jam sebelum dibunuh. Penemuan virus zaman kuno di es gletser dari Tibet dilaporkan dalam makalah dari Biorsif. Di makalah tersebut diuraikan tentang penemuan 28 kelompok virus di dala es berusia 15.000 tahun yang disertai peringatan bahwa perubahan iklim bisa membuat virus tersebut menyebar. Dalam penelitiannya, para peneliti menggali gletser es sedalam 50 meter untuk mengambil 2 inti es. Selanjutnya, es tersebut diolah dengan proses dekontaminasi dan diidentifikasi kandungan mikrobanya. Hasilnya, ada 33 grup virus yang ditemukan terkandung di dalam es, di mana 28 diantaranya adalah virus dari zaman kuno. Sebuah sisa bekuan anak singa gua yang berasal dari zaman es ditemukan di Rusia. Anak singa gua tersebut diperkirakan berumur 1 tahun ketika mati beku. Lokasi penemuannya adalah wilayah Yukatia, Siberia pada September lalu oleh penduduk setempat. Bukan pertama kalinya wilayah Siberia yang beku menghasilkan penemuan prasejarah. Kawasan permafrost atau tanah yang dibekukan permanen itu mampu mengawetkan hewan seperti singa gua atau mamut bahkan puluhan ribu tahun setelah mereka punah. Singa gua sebenarnya telah punah sekitar 10.000 tahun yang lalu dan spesimen ini bukan yang pertama dalam sejarah arkeologi.
tinggi. Temuan baru ini cukup berbeda dengan singa gua yang ditemukan pada 2015, jika Uyan dan Dina diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 minggu ketika mati. Temuan baru ini lebih tua dengan gigi yang sudah bertumbuh. Singa gua ini seukuran dengan lengan bawah manusia dan memiliki bulu berwarna abu-abu yang masih melekat di tubuhnya. Masing-masing cakarnya masih belum diketahui penyebab kematian anak singa gua yang baru ditemukan ini. Namun melihat kondisinya yang begitu baik, temuan ini menimbulkan harapan besar bagi para peneliti untuk bisa mengkloning singa gua. Itu dia tadi beberapa penemuan aneh yang telah lama membeku dalam bongkahan es versi Top Files. Pemirsa, jika kita berbicara tentang lautan, maka masih banyak sekali misteri yang belum dapat dipecahkan hingga saat ini. Salah satunya adalah makhluk-makhluk penunggu dasar laut yang memiliki bentuk yang mengerikan. Dasar laut sendiri merupakan wilayah yang minim cahaya dan oksigen, serta jarang sekali terjamah tangan manusia, yang pastinya dipercaya menyimpan sisa-sisa kehidupan oleh makhluk penguasa dasar laut. Langsung saja, berikut ini Top Files telah merangkum monster-monster penguasa dasar laut hanya untuk Anda. Jika berbicara tentang raja predator di lautan, maka pasti semua sepakat untuk memilih hiu sebagai jawabannya. Kemampuannya dalam memburu mangsa kerap membuat hewan yang satu ini dijuluki sebagai raja lautan. Namun jika berbicara tentang raja predator di dasar laut, nama Goblin Shark atau yang akrab disapa hiu goblin ini tidak dapat dianggap enteng. Hiu goblin sendiri dipercaya sudah hidup sejak 125 tahun yang lalu dan menunggu mangsanya di dasar laut. Hiu goblin sendiri lebih mudah dikenali dengan bentuknya yang unik dengan moncong yang panjang dan pipi. Untuk menemukan predator buas yang satu ini cukup sulit karena hewan yang satu ini hidup di bawah kedalaman 150 meter dan di wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh manusia. Hewan yang satu ini memang cocok dijuluki sebagai monster penguasa dasar laut dengan nama sebutan lain yang lebih dikenal dengan nama ikan iblis, anglerfish. Mendapatkan julukan tersebut bukan tanpa alasan, karena bentuknya yang sangat menyeramkan menyerupai sebuah kentang bertaring dengan lampu kecil di atasnya. Fakta unik lainnya mengenai ikan yang satu ini adalah cara berkembang biaknya yang sangat unik. Anglerfish jantan akan menggigit anglerfish betina dan kemudian menyatu untuk mengambil nutrisi pada darahnya. Proses berkembang biak seperti ini merupakan simbiosis mutualisme, di mana ikan jantan mendapatkan makanan secara instan dan betina mendapatkan telur sesuai dengan keinginannya. Hewan yang satu ini juga memiliki julukan yang mengerikan, yaitu ikan hantu, karena memiliki wajah yang sangat mengerikan. Head catfish sendiri hidup di dasar lautan yang sangat gelap, di mana pada kedalaman tersebut sudah sangat sulit sekali menemukan tanda-tanda kehidupan dari biota laut lainnya. Ikan ini biasanya terlihat di kedalaman 180 meter hingga 1370 meter. Di kedalaman seperti itu, seperti plankton dan kopakoda. Karena tinggal di dasar laut yang gelap, tubuhnya sendiri beradaptasi dan dapat mengeluarkan cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh ikan ini biasanya dapat menyambarkan mereka agar terhindar dari predator-predator dasar laut yang lainnya. Dan yang terakhir adalah red tailfish. Ikan yang satu ini tidak boleh dilewatkan sebagai salah satu bagian dari monster penguasa dasar laut. Bentuknya yang sangat unik dengan kepala, mulut, dan mata yang besar, serta tubuh ramping yang sangat lancip, membuat ikan yang satu ini terlihat cukup menyeramkan di perairan dasar laut. Sesuai dengan namanya, nama red tail sendiri disebabkan karena ekornya yang sangat menyerupai buntut tikus.
Untuk melihat monster penguasa dasar laut yang satu ini memerlukan usaha yang ekstra, karena ikan ini baru dapat terlihat di kedalaman 200 meter hingga 7.000 meter di bawah permukaan laut. Nah pemirsa, itulah deretan monster penguasa dasar laut versi Top Files. Semoga Anda terhibur ya. Harta karun memang menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik, bukan? Siapa sih yang tidak mau menemukan harta karun? Yaps, pasti semua ingin sekali menemukan harta karun agar bisa menjadi kaya mendadak. Apalagi kalau tambang harta karunnya itu milik pribadi. Wah, pasti kalian tinggal duduk di rumah saja sambil santai, tahu-tahu cuan datang begitu saja ya pemirsa. Tapi asal kalian tahu, tidak selalu harta karun itu berbentuk emas loh. Tapi tenang saja, harganya tetap tidak kalah mahal seperti emas. Nah, kali ini Taufal sudah merangkum beberapa penemuan harta karun paling menakjubkan. Yang pertama, batu permata topaz. Nah, seorang YouTuber bernama Brian dengan channel The Crystal Collector. Ia juga menemukan sebuah gunung di Utah dengan berisikan ribuan batu topaz. Nah, ia bercerita sesampainya di sana, ia langsung merasa terkejut karena batuan yang sebelumnya memiliki bentuk yang besar sudah berubah menjadi potongan kecil. Sepertinya sudah pernah ada orang yang memasang peledak. Kemudian Brian dengan bermodalkan palu menelusuri dari sisi kanan ke kiri. Dan betul saja, Brian berhasil mengumpulkan batu topaz dengan warna kuning yang sangat mengkilap. Ya, kira-kira sih kalau dijual mungkin sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Beruntung banget ya si Brian. Yang kedua, batu permata amethyst. Nah, seorang YouTuber yang memang hobi mencari harta karun bernama Jake dengan channel YouTube Dalmit telah menemukan sebuah harta karun tersembunyi yang memiliki nilai fantastis. Berawal dari Jack bersama temannya mengunjungi sebuah pegunungan di Kanada. Yaps, tambang di pegunungan itu adalah milik salah satu koleganya alias tambang pribadi. Kerennya mereka menemukan batu permata kecubung yang biasa disebut amethyst. Mereka menemukan berbagai bentuk dan warna yang cantik dari batu amethyst. Nah, dari beberapa yang mereka temukan, ternyata mereka juga menemukan batu amethyst yang berukuran besar. Tentu saja harga batu berukuran besar tersebut sangat mahal, sekitar $50.000. Kalau dirupiahkan sekitar 718 juta rupiah. Wow, harga yang fantastis bukan? Yang ketiga, batu permata zamrud. Nah, salah seorang pekerja tambang yang tidak mau diketahui identitasnya menemukan sebuah bongkahan batu zamrud raksasa sebesar 360 kg dengan tinggi 1,3 meter di salah satu tambang yang ada di Brasil. Nah, pria ini menemukan batu zamrud di kedalaman 200 meter di atas permukaan tanah. Butuh 10 pekerja untuk mengangkut batu zamrud ini loh. Namun berdasarkan pengakuan pria tersebut, batu zamrud ini diambil secara diam-diam dan 10 pekerja yang membantunya tidak tahu kalau yang diangkat itu adalah batu zamrud. Hahaha. Fantastisnya harga dari bongkahan batu zamrud raksasa ini diperkirakan mencapai 800 juta pound sterling. Jika dirupiahkan, sekitar 15 triliun rupiah. Wah, ini mas sepertinya akan kaya mendadak kalau kita yang menemukan. Yang terakhir, batu permata Tanzanite. Nah, seorang pria asal Tanzania bernama Sunny Nulaizer menemukan sebuah bongkahan batu permata super langka di dunia, yaitu permata Tanzanite. Ia menemukan batu tersebut di salah satu tambang yang ada di Tanzania. Memang pekerjaan dari Saninu sendiri adalah seorang penambang. Namun saat ia menggali lubang di dasar tambang menggunakan bahan peledak kemudian menghancurkan batuan-batuan kecil. Ketika itu ia merasa kalau ada batu yang nampak berbeda, memiliki ketahanan yang kuat dan mengkilap. Nah, saat itu ia sadar bahwa batu tersebut bukan batu biasa. Benar saja, setelah dikonfirmasi batu tersebut merupakan batu Tanzanite. Wah, beruntung banget ya si bapak. Kemudian salah satu perusahaan berlian membeli bongkahan batu tersebut senilai 2,4 juta pound sterling atau jika dirupiahkan sekitar 42,6 miliar rupiah. Wah, fantastis banget bukan? Nah pemirsa, itulah tadi beberapa informasi penemuan harta karun paling menakjubkan di tambang pribadi. Kira-kira siapa nih yang mau coba untuk cari harta karun? Kalau dapat jangan lupa bagi-bagi ya.